Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Rahmaning Ayu dari S1 Teknik Sipil, offering D3 13 GD angkatan 2019. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas besar mekanika bahan yang terdiri dari tugas 1, progres minggu pertama hingga minggu ke-6. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tugas pertama, progres minggu kedua, yaitu materi tentang analisis tegangan pada balok. Di layar ini sudah diketahui soalnya, yaitu ada beban merata dan pertanyaannya adalah hitung dan gambarkan gaya dalam akibat pembebanan dari balok di bawah ini. Langkah selanjutnya adalah menentukan apa-apa saja yang diketahui dalam soal berikut ini. Data pada gambar tersebut sudah saya tuliskan di slide selanjutnya, yaitu yang ini. Yang pertama adalah P2 sama dengan 40, P3 sama dengan 55, Q3 sama dengan 30, Q2 sama dengan 60, L1 sama dengan 10, L2 sama dengan 8, L3 sama dengan 8, N sama dengan 50. Index section sama dengan 600 kali 200, depth of section sama dengan 600, flange width sama dengan 200, web thickness sama dengan 11, flange or thickness sama dengan 17. Nah, dari data pada gambar tersebut dapat ditabelkan seperti yang ada di kanan kalian. Yang selanjutnya, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, menghitung gaya reaksi tumpuan yang terdiri dari sigma MA dan sigma MB. Yang kedua yaitu cross-check gaya vertikal. Nah, jika kalian cross-check gaya vertikal, harus diketahui note yang saya centang ini, yaitu jika hasil akhir gaya vertikal 0, berarti hitungan pada reaksi tumpuan sudah benar. Yang ketiga yaitu mencari gaya horizontal. Yang terakhir yaitu menghitung momen. Nah, setelah langkah-langkah ini sudah dilakukan, yang terakhir adalah menggambar bidang D, M, dan bidang N. Langkah selanjutnya yaitu yang step pertama adalah mencari reaksi tumpuan. Yang pertama, kita harus mencari sigma MB terlebih dahulu. Di layar, kalian sudah melihat ada sigma MB atau sigma MA. Jika ini dihitung pertama, itu terserah kalian sigma MB terlebih dahulu atau sigma MA terlebih dahulu. Ini saya memilih sigma MB dahulu yang dihitung. Nah, langsung saja sigma MB sama dengan 0, FA dikali 10, min P2 sin 45 kali 5, plus P3 dikali sin 60 dikali 6,4, min Q2 dikali 10 kali 5, plus Q3 dikali 8 dikali 4 sama dengan 0. Nah, sebelumnya, kenapa bisa VA dikali 10 min P2 dikali sin 45? Nah, sebelum itu saya jelaskan, jika sigma MB adalah semua tumpuan yang ada di B itu adalah arah yang di A. Kita coba ke slide yang awal dulu. Nah, ini ya.
Di sini nanti ada simbol FA. Di sini ada VB. Oh, maaf, VB ya maksudnya. Nah, kenapa tadi VA dikali 10? Karena ini panjangnya ke B itu 10. Karena yang dicari VB, oh maaf tadi penjelasannya sedikit salah. Jika sigma VB, semua gaya yang di A ini mengacu pada VB. Nah, sudah paham? Oke, sekarang kita lanjut ke hitungannya. Saya ulangi, VA dikali 10 dikali P2 dikali sin 45 kali 5 plus P3 dikali sin 60 dikali 6,4 min Q2 dikali 10 kali 5 plus Q3 dikali 8 kali 4 sama dengan 0. Bisa kalian hitung. Ini semuanya sudah menghitungnya pasti sudah lancar. Nah, lalu hasil VA adalah 1876,65 per 10. Hasilnya 187,65 dibulatkan menjadi VA sama dengan 187,66. Selanjutnya adalah sigma MA. Caranya seperti yang tadi, sigma MA itu semua gaya yang di B mengacu kepada sigma MA. Nah, kenapa minus? Karena untuk gaya yang ada di VB untuk mengacu pada VA, nah itu harusnya kalau searah jarum jam itu positif, berbeda arah dengan jarum jam itu negatif. Nah, berarti ini min VB berarti berbeda arah sama jarum jam ya, nggak searah ya. Caranya seperti yang pertama tadi, bisa langsung dihitung dan hasilnya sudah kita peroleh 728,26 kg. Jadi sudah kita ketahui bersama dan hasilnya sudah kita ketahui, yaitu VA sama dengan 187,66 kg dan VB adalah 728,26 kg. Selanjutnya, step kedua adalah cross check gaya vertikal. Sigma V sama dengan 0. Rumus sigma V adalah VA plus VB dikurangi P2 sin 45 ditambah P3 sin 60 ditambah Q2 dikali 10 ditambah Q3 dikali 8. Nah, langsung saja VA plus VB-nya tadi itu 187,66 ditambah 728,26 dikurangi 28,2. Kenapa 28,2? Karena P2-nya tadi bisa dilihat di slide awal adalah 40 dan sin 45 akar 2 per 2, jadi langsung saya kalikan dan hasilnya adalah 28,2. Begitu pula dengan P3 sin 60, hasilnya 47,6 ditambah 600 ditambah 240. Nah, di sini saya tambahkan semua dan dikurangi, hasilnya 0, berarti sudah benar ya. Berarti kita bisa lanjut pada step yang ketiga. Yang ketiga adalah mencari gaya horizontal. Gaya horizontal sendiri mempunyai rumus yaitu N min N minus P2 cos 45 dikurangi P3 cos 60 plus HA sama dengan 0. N-nya N-nya adalah 55 dikurangi 55
P2 cos 45, P2-nya sendiri ada 40. Cos 45 adalah akar 2/2 dikurangi 55 dikali cos 60 adalah setengah ditambah HA sama dengan 0. Nah, sudah kita ketahui hasilnya adalah min 55 dikurangi 78 plus HA sama dengan 0. HA-nya sama dengan 55,78 kg. Setelah sudah mendapatkan hasil HA, kita bisa lanjut ke step yang keempat. Step yang keempat yaitu menghitung momen. Menghitung momen ini berfungsi untuk membantu kita nanti saat menggambar bidang momennya. Nah, di sini saya menghitung momen AD, momen EB, momen FE, dan momen DB. Di setiap momen mempunyai rumus masing-masing. Yang pertama yaitu MAD, momen huruf A hingga huruf D, itu mempunyai rumus VA dikali X min Q2 dikali X kuadrat min 2. Dan untuk MEB mempunyai rumus minus Q3 dikurangi Z kuadrat ditambah P3 sin 60 L8 dikali dalam kurung L8 min Z. Untuk MFE min Q3 dikali V kuadrat per 15 kuadrat. Dan MDB sama dengan VA dikali Y min Q2 dikali Y kuadrat per 2 min P2 sin 45 dikali dalam kurung Y min A kuadrat. Dari rumus-rumus yang sudah ada tersebut, Anda atau kalian bisa langsung menghitung karena angka-angka yang terdapat pada rumus tersebut sudah diketahui di slide sebelumnya. Nah, bisa dihitung sendiri dan langsung kita lihat hasilnya yang untuk MAD adalah 188,3 kg meter kuadrat. Nah, yang untuk MEB hasilnya adalah 2000,685 kg meter kuadrat. MFE min 93,75 kg meter kuadrat. Dan yang terakhir adalah MDB yang hasilnya adalah 1051,84. Nah, setelah menghitung mulai step 1 hingga step 4, kita bisa menggambarkan bidangnya. Sebelum menggambarkan bidangnya, kita harus mencari dulu MX dan MAX. Ini berfungsi untuk mencari titik pada gambarnya nanti. Nanti kita bisa sangat terbantu oleh MX dan MX dan MAX-nya untuk menggambar bidang-bidangnya nanti. Nah, di sini MX-nya bisa dicari dengan rumus VA dikali X min X2 dikali X dikali X per 2. Dan MAX-nya sama dengan M12,5106 dikali VA dikali 12, ya, dikali VA 12,5106 min Q2 dikali dalam kurung 12,5106 dikali 12,5106 per 2. Di sini juga sudah dilihat hasil-hasilnya ya, teman-teman. Jadi kita bisa melanjutkan. Nah, di sini ada bidang D dan bidang N-nya. Ini semoga kelihatan.
Nah, gambar bidang D-nya dan bidang M-nya seperti ini. Lanjut, kita menghitung bidang N. Ini juga buat mempermudah saja, bisa dipelajari sendiri. Lalu, gambar bidang N-nya adalah seperti ini. Selamat mencoba, kita lanjut ke progres minggu kedua. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tugas 1 progres minggu yang keempat. Di sini kita sudah ada gambar penampang. Di sebelah kiri adalah penampang yang tingginya adalah 600, tinggi dari atas sampai bawah. Full adalah 600 mm. Nah, untuk dari batas ini hasilnya 566 mm. Untuk yang lainnya bisa dibaca sendiri. Nah, untuk pertanyaannya adalah yang pertama, hitung luas penampang. Yang kedua, hitung sumbu berat dan titik berat penampang. Yang ketiga adalah statis momen penampang maksimum. Dan yang terakhir adalah statis momen penampang minimum. Selanjutnya, yang pertama adalah luas penampang. Nah, langkah pertama ini kita harus menentukan terlebih dahulu A1, A2, dan A3. Nah, yang pertama adalah A1. A1 ini 17 karena A1 terdapat di sebelah sini. Dan dikalikan 200 dikali dengan ini sama dengan 3400. Untuk A2, nah sebelumnya di panah biru ini adalah 11 karena jarak antara yang kecil itu lebar yang kecil itu adalah 11 mm. Nah, dikali 600 ini dikali 2 dikurangi 2 dikali 17 karena 17 di sisi yang sebelah sini dan sebelah sini kan ada 2, jadi dikali 2. Nah, 11 dikali 600 dikurangi 2 kali 17 yaitu hasilnya 6226 mm kuadrat, dan A3 perhitungannya sama dengan A1. Nah, untuk luas penampangnya sendiri, hasil dari A1, A2, dan A3 itu dijumlahkan menjadi hasil A, yaitu 13.026 mm kuadrat. Langkah selanjutnya adalah mencari sumbu berat dan titik berat penampang. Yang pertama adalah kita mencari sumbu X terlebih dahulu. Di sini sumbu X disimbolkan dengan Y dikali A sama dengan A1 dikali 600 per 17. 600 dikurangi 17 per 2 ditambah A2 dikali 17 ditambah 566 per 2 ditambah A3 dikali 17 per 2. Setelah kita sudah menghasilkan angka dari sumbu X dan Y yang sudah kita ketahui, Y di sini sama dengan 300 mm dan sumbu Y X-nya adalah 201,7781 mm. Kita bisa langsung next ke cara yang selanjutnya, yaitu menghitung statis momen. Nah, di sini statis momennya dibagi
atas 4 bagian, yaitu statis momen pada bagian kiri sumbu Y, bagian kanan sumbu Y, statis momen pada bagian atas sumbu X, dan statis momen pada bawah bagian sumbu X. Bagian bawah maksudnya. Oke. Di keempat statis momen ini nanti bisa menentukan benar tidaknya hitungan kalian, karena bagian kiri dan kanan sumbu Y hasilnya harus sama. Begitupun juga dengan statis momen bagian atas dan bawah hasilnya harus sama atau mendekati, atau juga berbeda koma sedikit itu tidak apa-apa. Nah, statis momen pada sumbu bagian kiri pada sumbu Y bisa kita hitung, yaitu 17 dikali 100 dikali 50 ditambah 566 dikali 11 dikali 5,5 ditambah 17 dikali 100 dikali 50 sama dengan 20,4243 mm. Nah, kita lihat juga di bagian sumbu kanan, kita lihat juga di statis momen pada bagian kanan sumbu Y, hasilnya juga sama 20,4243 mm. Nah, saat hasil statis momen bagian kiri dan kanan sama, berarti artinya hitungan kalian sudah benar. Seperti ini. Nah, untuk yang selanjutnya kita lihat bagian atas sumbu X dan bagian bawah sumbu X. Di sini ada hasilnya 297.486,5 dan yang bagian atas 297.654,5. Ini terjadi sedikit selisih koma, tetapi masih mendekati ya, berarti sudah benar. Jadi dapat kita simpulkan statis momen minimumnya yaitu 2965,4 dan statis momen maksimalnya 20,4243. Lalu setelah kita menghitung statis momen, kita bisa lanjut ke step selanjutnya, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari perhitungan tugas 1 progres minggu keempat ini adalah, jadi statis momen kanan dan kiri hasilnya sama, begitu juga statis momen atas dan bawah. Jika perhitungan telah sama, maka perhitungan statis momen tersebut hasilnya benar. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tugas 1 progres minggu yang kelima, yaitu menghitung besaran-besaran penampang. Yang pertama, momen inersia maksimum. Yang kedua, momen inersia minimum. Yang ketiga, arah sumbu utama penampang. Dan yang terakhir, momen inersia penampang bila penampang diputar 30 derajat searah jarum jam. Nah, di sebelah kiri sudah ada gambar penampang yang telah diketahui juga ukuran-ukurannya. Selanjutnya, yang pertama atau langkah pertama yaitu kita mencari IX, IY, dan IXY terlebih dahulu. Untuk IX-nya sendiri, kita mempunyai rumus 1/12 dikali B dikali H pangkat 3, B-nya sendiri adalah lebar, nilainya adalah 200 mm, dan hanya sendiri itu adalah tinggi. Yang tinggi dari penampang atas yaitu 17 dipangkatkan 3 ditambah B dikali H dikali 591,5 minus 300 pangkat 2 ditambah 1/12 dikali 11 pangkat 3 dikali 566. 566 sendiri diketahui di gambar, yaitu tinggi penampangnya yang tengah itu. Nah, saya tunjukkan yang sebelah sini ya, 566. Nah, lanjut ditambah 11 dikali 566
dikali 300 min 300 hasilnya 0. Ditambah 1/12 dikali 17 pangkat 3 dikali 200 plus 17 kali 200 dikali minus 291,5. Dan setelah hitungan tersebut, kita dapat menghasilkan IX adalah 578073845,5 mm pangkat 4. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita mencari IY. Nah, untuk IY sendiri juga mempunyai rumus yaitu 1/12 dikali 17 dikali 200 pangkat 3. Nah, untuk Y-nya sendiri terbalik. Untuk yang IX tadi 1/12 dikali B dikali H pangkat 3. Nah, untuk IY-nya dibalik 1/12 dikali H dikali B pangkat 3. Jadi yang IX yang pangkat 3 itu adalah H-nya. Nah, untuk yang IY yang pangkat 3 adalah B-nya. Saya lanjutkan. Ditambah 17 dikali 200 dikali 0 pangkat 2 ditambah 1/12 dikali 11 dikali 566 pangkat 3 plus 11 dikali 566 dikali 0 kuadrat ditambah 1 dikali 12 dikali 17 dikali 200 pangkat 3 plus 17 kali 200 dikali 0 pangkat 2 atau 0 kuadrat. Nah, bisa kita lihat hasilnya sudah kita ketahui, yaitu IY sama dengan 18878,048 mm pangkat 4. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita mencari IXY-nya. IXY-nya sendiri ada rumusnya, yaitu bisa dilihat di layar, A dikali B dikali A besar. Untuk A yang pertama itu A kecil. Nah, setelah kita total, hasil IXY sama dengan 0. Selanjutnya, mencari momen inersia minimum dan maksimum dan arah sumbu utama penampang. Untuk momen inersia maksimum sendiri mempunyai rumus IX plus IY per 2 ditambah akar IX plus IY per 2 kuadrat ditambah IXY kuadrat. Nah, di sini sebenarnya sama, hitung-hitungannya sama, yang berbeda, yang membedakan adalah plus minusnya. Di sini ada tanda plus dan di sini ada tanda minus. Nah, yang membedakan juga di hasil belakangnya, yaitu di sininya ya. Tinggal menambah dan mengurangkan saja. Sudah kita ketahui hasilnya itu sama, yaitu 188878048 mm pangkat 4. Selanjutnya yaitu mencari IX1 dan IY1. Nah, untuk rumusnya sendiri sebenarnya IX1 dan IY1 adalah sama, yang membedakan adalah positif dan negatifnya di sebelah sini. Rumusnya sama, yaitu IX plus IY per 2 ditambah IX min IY per 2 dikali cos 2 theta plus IXY dikali sin 2 theta. Bisa kita lihat di sini hasilnya yang IX1 480747806,2 mm pangkat 4. Kalau IY1-nya yaitu 286168087,4 mm pangkat 4. Selanjutnya, arah sumbu utama penampang. Arah sumbu utama penampang ini juga mempunyai rumus sendiri, yaitu
tan 2 theta yang rumusnya min 2 IXY per IX min IY. Setelah kita hitung, hasilnya sama dengan 0. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang tugas 1 progres minggu ke-6. Di sini sudah ada soal seperti progres yang pertama, yaitu beban merata. Yang pertanyaannya adalah apabila N bekerja pada titik berat penampang, hitung dan gambarkan tegangan normal yang terjadi pada potongan II dan tumpuan A dan tumpuan B. Langkah pertama yaitu diketahui N sama dengan 110,78 kg. Nah, N sendiri itu diketahui pada gambar gaya normal pada progres yang pertama. Begitupun juga dengan NB. NB juga bisa kita dapatkan dari gambar gaya normal yang ada di progres minggu pertama. Nah, untuk NII sama dengan 110,78 sama dengan N. Untuk A sendiri adalah luas penampang ada di progres minggu keempat, yaitu hasilnya 1326. Selanjutnya, jawaban yang pertama, saya menghitung potongan II terlebih dahulu, yang atas ini ya. Untuk potongan II sendiri mempunyai rumus NII per A. NII-nya sudah kita ketahui di awal tadi. NII hasilnya adalah 110,78 dibagi dengan 1326 dan hasilnya adalah 0,85045. Untuk tumpuan A, sigma sama dengan NA dibagi A. NA sendiri juga sudah diketahui. Oh, maaf. NA-nya adalah ini. Yang atas 110,78 per A. A-nya tadi sudah diketahui ya, hasilnya 1326 dan hasilnya adalah 0,00850, hasilnya hampir sama ya antara potongan II dan tumpuan A. Untuk tumpuan B sendiri yaitu sigma sama dengan MB per A dan hasilnya adalah 0,00633. Nah, untuk gambarnya sendiri seperti ini. Bisa disimpulkan untuk tegangan yang pertama hasilnya potongan II maksud saya 0,85045. Ini untuk yang NA, tumpuan NA hasilnya 0,00850. Ini untuk yang NB hasilnya 0,00633.